landasan teori yang kami gunakan yaitu sayuran mengandung probiotik atau bakteri hidup, di mana sebagian besar adalah lactobacillus, di mana lactobacillus ini akan tumbuh selama proses pengawetan, dan dengan pertumbuhannya itu bakteri ini akan menekankan perkembangan bakteri lain yang menyebabkan pembusukan dari penyakit. Dan lactobacillus akan memetabolisme gula yang ada di dalam sayuran, yaitu tidak akan meninggalkan bakteri yang berbahaya tumbuh. Caranya adalah dengan memproduksi asam laktat dan juga zat antibakteri yang lain, khususnya alkohol dan karbon dioksida, sambil meninggalkan sebagian besar zat gizi tanaman utuh seperti serat dan vitamin C. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses fermentasi asam laktat, karena produksi asam laktat dapat mengawetkan sayuran, di mana sayuran yang dipakai itu dalam pembuatan acar saat ini adalah mentimun dan juga wortel. Selain mengawetkan, fermentasi asam laktat juga memberikan rasa yang khas pada acar yang dibuat melalui proses tersebut. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan acar saat ini. Yang pertama adalah 1 buah talenan, kemudian 1 buah pisau, dan bahannya adalah cabai merah, kemudian garam dan gula secukupnya. Yang kita gunakan 1 timun, 1 wortel, dan juga menggunakan cuka, dan juga ada bawang merah. Mari kita potong. Memotong bawang, dan juga ada wortel, dan potong wortel menjadi kecil-kecil. Nah, dipotong seperti bawang merah seperti tadi, supaya dia terlihat lebih kecil. Memotong timun dipotong sama seperti wortel yang tadi. Supaya terlihat sama seperti wortel tadi. Nah, selanjutnya kita iris beberapa cabai merah. Kita usahakan untuk mengirisnya itu dengan ukuran yang kecil, supaya dia kelihatan lebih bagus disesuaikan dengan sayuran tadi, mentimun dan juga wortel. Lalu kita akan memasukkan acar yang sudah kita potong tadi ke dalam wadah dan akan kita diamkan. Kita masukkan. Kemudian kita campurkan bahan-bahan tadi.
Kita masukkan ke dalam wadah, kita akan menambahkan sedikit garam dan juga gula. Dan tidak lupa cuka. Nah, kemudian setelah garam, gula, dan cuka ditambahkan, kita aduk kembali hingga rata. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan air mendidih secukupnya. Nah, kemudian kita aduk kembali supaya garam, gula, dan cuka yang sudah kita tambahkan tadi itu larut dan tercampur dengan sayur-sayurannya. Nah, kita akan masukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu sampai 1 malam. Nah, hasil analisis yang kami lihat dari proses fermentasi yang kami kerjakan, yaitu selama proses fermentasi terjadi perubahan warna wortel dari orange gelap menjadi orange terang, dan juga perubahan warna cabai merah dari merah terang menjadi merah lembut. Nah, selama fermentasi, sayuran juga menyerap garam dengan cepat hingga mencapai kesetimbangan tertentu dengan larutan garam di sekitarnya. Kemudian, dalam proses fermentasi ini, garam berperan untuk mencegah tumbuhnya mikroba pembusuk yang tidak diinginkan. Dan di saat yang bersamaan, garam juga berkontribusi dalam memberikan tekstur pada wortel dan mentimun, sehingga tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak. Nah, perubahan tekstur pada wortel dan mentimun seperti tadi yang sudah disebutkan, teksturnya menjadi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak. Itu bisa terjadi juga karena garam dapat mencegah terjadinya pelemahan jaringan pada wortel dan mentimun. Nah, kemudian tekstur sayuran bisa menjadi lebih lunak dibandingkan saat masih mentah itu karena adanya mikroba seperti Bacillus, Fusarium, kemudian Penicillium, Poma, Cladosporium, Alternaria, Mucor, dan Aspergillus, yang mana mikroba-mikroba ini dapat menghasilkan enzim pektinase dan dapat mengurai pektin. Nah, pektin itu adalah seperti dinding kokoh yang memberikan tekstur keras pada permukaan sayuran mentah. Selain mikroba-mikroba yang tadi telah disebutkan, yang menyebabkan sayuran lebih lunak itu adalah pertumbuhan Bacillus fulgens. Nah, kesimpulan dari bahan percobaan yang kami gunakan pada asinan sayur atau acar merupakan sayuran yang diawetkan dengan jalan fermentasi asam. Nah, bakteri atau mikroorganisme yang digunakan adalah Lactobacillus, Streptococcus, dan Pediococcus. Mikroorganisme tersebut mengubah zat gula yang terdapat dalam sayuran menjadi asam laktat. Pada asam laktat yang terbentuk dapat membatasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan memberikan rasa khas pada sayur yang difermentasi. Nah, acar mentimun yang telah kami buat ini adalah makanan khas daerah Melayu Riau. Nah, memang acar mentimun ini bukanlah makanan khas daerah kami, di mana saya sendiri berasal dari Kota Pematang Siantar, kemudian rekan saya berasal dari Pulau Samosir. Akan tetapi, acar mentimun ini sudah sangat sering kami
jumpai di daerah kami masing-masing, dimana ketika ada acara syukuran atau ada acara ibadah atau acara apapun itu, tidak jarang bahkan sering acar mentimun ini dijadikan sebagai menu makanannya. Nah, karena alasan itulah mengapa kami memilih topik pembuatan acar dalam tugas bioteknologi sains dasar ini, di mana salah satu yang harus dilakukan dalam bioteknologi ini adalah makanan khas daerah atau produk-produk khas daerah masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih telah melihat video kami. Saya Cindy Claudia Ginting beserta teman saya Oktayola Bakara. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.